Semua karena kemurahan Tuhan kita semua ada sampai hari ini, amin. Mari kita mulai ibadah pada siang hari ini. Kemurahan Tuhan kami semua Tuhan bisa kumpul dengan tubuh yang sehat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Satu tujuan kami biar kehidupan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami adalah pujian penyembahan yang sesungguhnya Tuhan. Biar hidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar siap apapun yang kami lakukan, kerjakan Tuhan. Menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the
di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih di dalam kami Tuhan, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar
Tuhan. Kau Yesus, Kau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami orang yang biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, shalom. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesusku dahsyat. Curahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Terbesar bagiku. Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat. Amin. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Siapa terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus, tarana kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Tak terbanding kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Engkau yang terhebat terbesar bagiku. Engkau yang terhebat terbesar, terhebat terbesar bagiku. Siapa percaya Yesus kita hebat, amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus masih baik dalam kehidupan kita, amin. Katakan God is good all the time. And all the time God is good. Haleluya. God is
is so good. God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Katakan God is so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. To you. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. To you. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. To me. Sing hallelujah. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Oh, oh. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Is so good to you. To you. Ya Yesus Bapa, ya Yesus Bapa, ya Yesus Bapa, Dia buat saya. Ya Yesus Bapa, ya Yesus Bapa, ya Yesus Bapa, Dia buat saya. Ya Yesus Bapa, ya Yesus Bapa, ya Yesus Bapa, Dia buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me.
Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia namanya disebut
Allah serta dengan kita, namanya disebut namanya disebut beserta dengan kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hambanya yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom anak muda. Wah, bagus. Yang perempuan shalom. Yang laki shalom. Puji Tuhan. Luar biasa hari ini. Tidak terlambat ya untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, kita masih di hari yang ke-15 di tahun yang baru ini 2023 bulan Januari. Pastinya kita ada hal-hal yang ingin kita raih ya. Dan kita inginkan pasti pengharapan-pengharapan yang luar biasa dari tahun-tahun yang lalu. Semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, atau ada yang pacar baru, ada enggak? Oh gak ada, Bu Eli tetap ya. Pacarnya masih tetap ya. Pasti kita inginkan sesuatu yang baru. Di tahun-tahun yang akan datang kita harus lebih dari tahun-tahun yang kemarin. Jangan kita semakin merosot, justru kita lebih dari tahun-tahun yang kemarin. Yuk kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada siang hari ini dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13-14. Ulangan pasal 28 sudah ketemu ya? Saya bacakan buat kita semuanya. Ulangan pasal 28 ayat 28 pasal 28 ayat 13-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Kenapa saya ambil tema hari ini adalah next level. Naik tingkat ya, naik kelas. Kalau kita
Kalau kita dari kita usia playgroup ya, sekitar usia 2-3 itu PGA ya. Dari playgroup atau kabit kita naik TK, SD, SMP, SMA sampai kita mungkin ambil S1, S2, S3. Wah, luar biasa. Itu tingkatan di dalam pendidikan. Dari kita tidak bisa menjadi bisa. Ya kan? Setelah itu kita sudah lulus, akhirnya kita pasti ingin kerja. Dari kerja tiba-tiba posisi kita berubah. Bukan semakin menurun tapi semakin menaik. Ya, kita semakin menaik. Itu menunjukkan jenjang-jenjang dalam pendidikan juga dalam karir kita. Bagaimana dengan kehidupan kita, kerohanian kita? Apakah seperti itu? Kalau secara jasmani, secara fisik kita itu dari balita, bayi, balita, terus anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Itu ada perubahan-perubahan, ada pertumbuhan dan perkembangan secara jasmani, secara fisik kita. Apakah kita secara rohani seperti itu? Ya, apakah kita seperti itu? Di dalam kerohanian itu juga sama dengan halnya dengan fisik kita. Pasti ada jasmani kita, ada pertumbuhannya, ada perkembangannya. Tidak bantat kalau kue ya, tidak bantat, tidak stagnat berhenti sampai di situ. Justru roh yang dicurahkan, Roh Kudus itu membuat kita bukan statis itu tetap ya, tapi dinamis. Roh Kudus itu dinamis, bergerak terus, bergerak ke arah yang positif, bergerak pada hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang jasmani. Dulu kita mungkin sering omong kotor mungkin ya. Dulu kita mungkin suka nonton film porno, ya. Dulu kita masih suka minum-minuman keras. Atau apa lagi? Dulu kita suka iri hati, dendam, benci. Tahun ini buang jauh-jauh. Itu sampah. Sampah yang membuat kita tidak bisa naik kelas. Sampah yang membuat kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Bantat ya, seperti kalau buat roti itu bantat, tidak bisa berkembang. Kalau memang ada masalah ya, banyak hal ya. Di tahun ini saya dengar beberapa teman yang bercerita ya, Tuhan itu izinkan masalah. Bukan kita lari dari masalah. Kita harus menghadapi masalah itu. Kalau kita ingin jadi naik kelas, pasti kita akan menghadapi masalah itu. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Seperti firman Tuhan tadi, ada 3 di situ ya. Di dalam Ulangan, di dalam kitab Taurat Musa ya. Kitab Taurat Musa itu ada 5, ya kan? Siapa yang bisa sebut? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Taurat Musa atau Pentatuk ya, kitab Taurat Musa itu ya. Di situ ada 3, mendengarkan perintah Tuhan mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah Tuhan. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Masalah itu boleh ada. Kita hidup itu pasti ada masalah. Kalau kita tidur selamanya, itu berarti kita tidak punya masalah. Makanya di dalam Amos ya dikatakan, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Hidup itu menunjukkan berarti apa? Ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita sekarang ini sudah remaja ya, ada yang sudah dewasa, ya, ada yang dewasa, lansia nggak ada ya, masih muda-muda, semangatnya masih luar biasa, ya. Ya di situ kalau kita sudah ada masalah-masalah yang kita hadapi, pasti ada. Di sekolah masalah pelajaran, ya kan? Di pekerjaan ada juga masalah. Orang yang belum punya pacar ada masalah, punya pacar ada masalah, belum nikah ada masalah, nikah wah tambah ada masalah banyak. Jadi siapa sini mau menikah? Ayo, siapa yang mau siap menempuh hidup baru? Ayo senggol sana, senggol gini, siap nggak nikah? Saya nikah itu butuh persiapan yang luar biasa, ya mentalnya, ya kesiapan. Bayangkan dari 2 jadi 1.
yang beda karakter, beda backgroundnya, wah beda statusnya, wah beda-beda yang lainnya. Tapi kalau di dalam Tuhan pasti ada sukacita, ada kasih ya. Tentunya memang Tuhan izinkan permasalahan itu ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan pasti punya jalan keluar yang terbaik buat kita semuanya. Kalau kita sudah melewati masalah, berarti kita sudah naik tingkat. Satu tingkat. Nah, satu tingkat kayak sekolah ya. Kalau sudah kelas 6 atau kelas 3, kelas 9, kelas 12 kan siap ujian. Pasti kan itu ada ujiannya, kita naik ada ujiannya, kita naik ada ujiannya. Seperti di kehidupan ini, kita ini juga sekolah kehidupan. Jadi bagaimana kehidupan kita saat ini? Yang tahu saudara dan Tuhan. Kehidupan saudara bagaimana? Apabila kalau ada masalah, apakah kita lari ke sana? Tidak lari kepada Tuhan? Ada gini, ada beberapa anak muda. Dulu pernah ya, anak kelas 5 SD karena tidak bisa bayar SPP, gantung diri. Bayangkan, 5 SD karena ditegur gurunya. Ayo orang tuanya ya, tolong bayar SPP 3 bulan misalkan ya, 5 bulan nunggak misalkan seperti itu. Yang stres anaknya bukan orang tuanya. Sampai pulang sekolah dia gantung diri. Dan itu bukan 1-2 orang, ternyata ada beberapa banyak. Misalkan ada masalah dengan mental. Biasanya kalau ada masalah dengan mental, itu biasanya kemana? Psikolog kan. Ternyata ada teman saya yang cerita begini, ya ampun, ada masalah mental larinya ke psikiater. Jadi hanya diberi obat. Jadi psikolog itu, siapa sini sarjana psikologi? Ya, psikolog itu kan mencari pokok permasalahannya bagaimana supaya diberikan jalan keluar. Tapi kalau larinya ke psikiater, hanya diberi obat tenang, obat penenang, solusinya belum ada. Jadi orang bercerita ini, wah salah ini ambil apa itu namanya? Ambil keputusan untuk mengarahkan bukan ke psikolog tapi ke psikiater. Jadi solusinya belum ada. Jadi masih stres. Berikan solusinya apa, dia biar cerita. Itu ya kisah ya. Di awal tahun ini ternyata ada yang bunuh diri ya. Kalau kita ada masalah, apakah kita sharing ke orang lain atau kita ini berdoa kepada Tuhan? Jangan seperti anak kaum muda ini, pemuda ini, karena gara-gara tidak diterima pekerjaannya, pagi-pagi ceritanya itu ambil tali rafia. Tali rafia bukan untuk mengikat barang, tetapi untuk gantung diri. Itu orang yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi ada perempuan ya, dia pelayan Tuhan, dia guru sekolah minggu. Berarti gini, banyaknya pelayanan itu tidak menjamin orang tersebut itu dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau orang itu dekat dengan Tuhan, pasti menjadi berkat. Ini banyak pelayanannya, pelayan Tuhan guru sekolah minggu. Dia stres, karena apa? Diputus pacarnya. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan pacarnya, dia menyalahkan orang tuanya. Stres, itu tadi yang salah arah. Sebenarnya harus ke psikolog, tetapi ke psikiater. Jadi disuntik obat tidur, ya sudah tidur. Tapi bangun ya sudah ingat lagi masalahnya. Dia stres. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya pasti kita tidak akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Cerita di Alkitab, Yusuf. Bayangkan mulai dari kecil, ya usia anak-anak, mungkin remaja ya, sudah dibuang di sumur, dijual. Setelah itu ikut di
Potifar difitnah istrinya, masuk penjara. Kalau dia tidak hidup dekat dengan Tuhan bisa stres. Hidupku kok seperti ini ya, kok tidak enak rasanya hidupku. Tapi dia memandang Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mendengarkan perintah Tuhan dengan baik, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mengangkat seperti tadi ya, ulangan tadi ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak turun. Berarti naik, tetap naik, gak turun. Habis dari naik tangga turun, berarti kan ada sesuatu yang tidak benar kan. Jadi kalau kita ingin hidup dekat dengan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, jangan seperti pemudi ini, stres. Kalau saya ya, bagi saya diputus, boleh nangis, boleh kan? Boleh, tapi kan cowok nggak satu, cowok kan banyak. Makanya kalau sini yang pacaran, ini bimbingan dari seniornya Bu Elia. Kalau kamu pacaran, jangan 100%. Diserahkan cintamu kepada pasanganmu. Berikan masihlah 50% lah. Masih pacaran loh ya, 50%. Jadi kalau sesuatu yang tidak jadi, itu gak sakit ya. Kalau putus saja enggak apa-apa. Kalau saya dulu dikhianati ya, dia dengan saya, ternyata di belakang saya dia punya cewek lagi. Wah, luar biasa itu sakit ya. Sakit yang tak terlukiskan. Bukan kasihnya Tuhan ya, tak terlukiskan, bukan itu. Itu kasihnya Tuhan ya. Wah, rasanya itu kalau saya ingat ya, masih ingat itu ya, di memori saya ini. Wah, luar biasa betapa sakitnya. Betapa pada saat pelayanan saya tetap melayani Tuhan. Pada saat saya putus, ini lagi luka-lukanya itu ada acara retreat. Bayangkan, ayo teman-teman, saudara-saudara, saat kondisi hati ini terluka, hati yang tercabik-cabik, itu melayani. Ayo, siap enggak? Siap enggak? Sampai disenggol, enggak apa-apa. Tenang saja, padahal hati ini hancur kan? Hancur. Tapi Tuhan berikan kekuatan tidak sampai stres gara-gara putus pacar. Siapa sini mas? Pacaran di sini siapa? Patrick, Angel, Matthew, ya, Siska, ya, Aaron, Yoni. Lu kok nggak angkat tangan? Belum Bu Eli? Oh ya enggak apa-apa. Bawa doa, Tuhan, tulang rusukku mana Tuhan? Gitu ya. Terus yang perempuan, Tuhan, aku ini tulang rusuknya siapa? Tolong berikan tulang rusuk. Tolong saya ini tulang rusuknya. Ya apa sih? Tolong saya ini sebagai tulang rusuknya siapa? Jadi biar klik, gitu ya. Doa. Biar Tuhan berikan yang terbaik untuk pasangan hidup kita. Ya, pastinya usia kalian ini usia yang menentukan mana pasanganku ya. Kalau aku sudah bekerja, aku sudah lumayan ya mapan, pasti kita memikirkan untuk yang kedepannya. Jangan sampai seperti pemudi ini, ia melayani Tuhan, dia guru sekolah minggu. Bayangkan melayani Tuhan berarti kan tidak satu, ada beberapa hal yang dia lakukan, dia kerjakan. Makanya ada di dalam Yesaya 12 ya, tolong ya, di Yesaya 12 ayat yang kedua. Saya bacakan di sini. Yehezkiel 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ini Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel. Jadi orang yang memberontak, dia punya telinga, dia duduk di gereja, dia mendengarkan firman Tuhan, dia punya mata, bisa lihat baca Alkitab, bisa melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tapi dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, intinya tidak bisa melakukan firman Tuhan.
Dia tahu, hafal, hafal. Tuhan Yesus luar biasa, oh iya Tuhan Yesus luar biasa. Tapi kehidupannya tidak menunjukkan dia ada anak Tuhan. Dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mendengarkan perintah Tuhan, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Orang yang beribadah sungguh-sungguh pasti dia menjadi berkat. Jangan banyak pelayanannya ini A, B, C. Tapi dia jauh dari Tuhan. Dibaca lagi Matius 13. Injil Matius pasal 13 ayat 14. Hampir sama. Kalau ini di nubuatan Yesaya, tadi Yeskiel ya. Matius pasal 13 ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Kita mendengar firman Tuhan, iya mendengarkan firman Tuhan. Kamu melihat, iya melihat, tapi tidak ada respon, tidak menanggap. Kalau kita tahu kebenaran, ya seperti dalam Amos tadi ya, carilah Tuhan, maka kamu hidup. Hidup apa? Hidup yang bertumbuh, hidup yang berkembang, hidup yang menjadi berkat. Semakin tambah usia, kita semakin menjadi berkat. Kita baca yuk Mazmur 92. Sebelum saya ada mengisahkan seseorang ya, contoh buat kita semua. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Masa tua intinya kita semakin bertumbuh, bertambah usia kita semakin menjadi berkat. Dari segi usia, kamu itu sudahnya harusnya mengajar, bukan diajar. Saya dulu pernah ya jadi murid sekolah minggu, pernah ya kan. Oh jadi timnya paduan suara pernah, jadi dididik ya, dididik antara suara 1, 2, 3 pakai not solmisasi ya, belajar seperti itu. Ada yang didik terus berkembang ya, berkembang dan bisa menyanyi ya. Awal-awalnya enggak bisa, akhirnya bisa. Awal-awalnya enggak tahu not solmisasi, not angka enggak tahu. Ketika diajari bisa. Ya, jadi ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Seperti dalam Mazmur tadi ya. Pada masa tua semakin kita bertumbuh, bertambah usia kita. Ayo kita sama-sama untuk kerohanian kita itu juga semakin bertumbuh. Ya, suatu ketika saya punya teman ini anak kaum muda seperti ini ya, waktu saya masih muda ya. Dia ajak ke gereja. Nah, kasihan ini ya, perempuan ini ya. Gadis ini kasihan, dia teman, dia mungkin atas saya. Dia tahu leleng. Diajak ngomong tapi sorot matanya itu enggak yang diajak ngomong, misalkan saya di sini sekarang dengan saudari Betrik kan pasti ngomong kan matanya lihat saya. Itu enggak. Dia lihat ke sana. Wah, ini berarti kan ada sesuatu, ya kan? Namanya tidak saya sebut tapi coba tebak yuk. Di Alkitab itu ada makhluk surga. Siapa yang bisa nebak? Makhluk surga yang punya sayap 6. Makhluk surga yang punya sayap 6. 2 menutup muka, 2 menutup kaki, 2 lagi untuk terbang. Ada yang tahu? Enggak tahu Bu Eli, di mana itu ayatnya? Ada. Makhluk surga. Ya. Makhluk surga itu ini ada 6 sayap. Jadi sayapnya itu ada nutup mukanya, ada yang nutup kakinya. Itu namanya teman saya itu ya. Jadi dia itu Gak bisa diajak ngomong.
sampai dia itu akhirnya dibawa di psikiater. Waktu itu deket ini William Booth, tapi sekarang kok saya lihat kok nggak ada ya, apa pindah atau ya apa, ditaruh di situ teman saya. Waduh, saya lihat kasihan ya orang yang masuk di kliniknya psikiater, stres ya. Jangan sampai kalau kita punya unek-unek sesuatu, sharing ke kakak-kakak pembina. Ada masalah, cerita, jangan disimpan sendiri. Terus ngelamun, nggak karu-karuan. Seperti ada seorang ibu, ya, seorang ibu ini ditinggal kerja suaminya jauh. Dia tuh melamun di depan, di belakang rumah, sampai dia stres, nggak tahu stresnya gimana. Akhirnya dia tuh setiap hari apa gitu, dia teriak-teriak, nggak tahu teriak-teriak nggak jelas, ya, teriak-teriak nggak jelas. Jadi kami pada saat itu bersama tim, sebenarnya ini misalkan ketua kaum mudanya di sini, Saudari Angel, ayo teman-teman, kita akan mendoakan yuk, kasihan ini pelayanannya bukan di, kalau kaum muda kan kadang-kadang kaum muda saja ya. Ini enggak, ini umum, ini orang umum. Ketua kaum mudanya, enggak apa-apa yuk kita berdoa yuk buat si ibu ini, kerasukan setan gitu ya, stres ya, karena suka melamun, ceritanya suka melamun di belakang rumah, enggak baca Alkitab, enggak berdoa. Jadi yang masuk itu bukan roh Allah, bukan Roh Kudus, tapi roh kegelapan. Ada 15. Wah, waktu itu siapa ikut mendoakan? Ikut gitu ya. Doakan apa? Belum tahu kan mereka ya. Ini doakan ibu ini loh. Wah, nggak berani. Gitu ya, nggak berani. Iya, tolong ya. Kalau mendoakan orang yang kerasukan setan, siap-siap. Kalau imanmu nggak kuat, lebih baik mundur, gitu ya. Lebih baik mundur, karena itu bisa masuk. Lu sungkan ini, iblis itu bisa masuk, kuasa gelap itu bisa masuk dalam kondisi kita yang mungkin kurang kuat atau kita juga ada masalah, ya. Jadi ada berapa orang, 15 atau berapa, tiba-tiba tinggal ketua kaum muda dan 2 orang perempuan lagi. Yang ketua kaum mudanya waktu itu laki-laki ya. Loh, kok pulang semua ini? Nah, waktu itu saya dengan teman saya ya. Ya Pak El, siapa kamu? Siap. Oke, kita berangkat jalan kaki karena dekat dengan gereja. Jalan kaki ya lumayan kayak sini di rumahnya ini Richard Henry. Ya kurang lebih jauhnya segitu. Jadi jalan kaki dari sini misalkan ya, jalan kaki. Nah, ketika kita jalan loh ya, nggak berdoa loh, bukan seperti tentara Israel yang mengelilingi Yeriko. Itu kan berdoa ya. Ini enggak. Orang 3 ini dengan biasa saja, cuma ya berdoa, kita tetap berdoa ya, menuju ke rumah ibu ini. Pada saat kita beberapa meter, ibu ini teriak-teriak. Ya kita kan enggak tahu ya, kita yang biasa saja. Dia langsung masuk rumahnya, ditutup jeder, teriak-teriak, panas. Nah, tetangga-tetangganya kaget. Loh, ada apa ibu ini? Gak ada apa-apa. Kita loh masih jauh sekali. Pada saat kita datang dan orang-orang di situ, oh ini ya dari gereja ya. Oh iya ibu, gitu ya ketua kaum mudanya. Iya tadi kok masuk, mungkin om ini datang. Itu ibunya masuk. Tadi keluar. Oke, kita di sana. Yang berdoa ini ketua kaum mudanya ya, memegang ini tembok dinding rumah itu didoakan. Dan kita para kaum Hawa ini hanya mendukung di belakang ya. Ya kamu di belakang saja gitu ya. Iya siap ya. Ketua kaum muda dipegang tembok dalam nama Tuhan. Wah, di dalam itu gelepar ya. Gelepar ibu ini ya. Teriak panas. Akhirnya ada seorang pemuda ya, ini mungkin pernah yang kaum muda yang dulu pernah dengar dari ceritanya ini. Dan ibu ini ada seorang pemuda pikirnya menolong. Nah, orang ini bukan anak Tuhan ya. Dia tolong memegang ibunya. Wah, langsung ini pemuda ini geblak, pingsan.
Dan ibunya tidak apa-apa. Wah, berarti yang kerasukan siapa? Makanya tadi ya, kalau mendoakan orang yang kerasukan setan, hati-hati, harus siap. Bisa itu masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, masalah yang sulit, masalah yang rasanya Tuhan aku tidak sanggup, aku tidak mampu, bebanku terlalu berat. Jangan sampai gara-gara pekerjaan tidak dapat pekerjaan bunuh diri. Mungkin ada tuntutan dari orang tua, tuntutan dari pacarnya mungkin, sampai bunuh diri pakai tali rafia. Bayangkan, mengawali tahun ini loh. Sebenarnya orang muda itu kan punya planning yang luar, aku seperti ini, aku harus seperti ini, aku harus siap, gitu kan. Ini enggak. Saya dengar ini ada yang pelayan Tuhan, ini ada yang bukan. Dia gantung diri karena diputus pacar, cari pekerjaan gak dapat, stres. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, memang Tuhan izinkan masalah itu ada. Memang Tuhan izinkan problema dalam kehidupan itu ada. Untuk apa? Kalau kita bisa melewati, kita bisa naik kelas. Tingkatan kita sudah naik lagi ke level yang berikutnya, dan kita siap diuji di level berikutnya. Kita naik lagi, nanti pasti ada level berikutnya. Ingat, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Seperti pujian tadi, Immanuel. Memang Tuhan tak berjanji, wah enak jadi anak Tuhan, lurus aja lempeng, wah enak ya. PW kita di zona nyaman, santai-santai saja, gak mencari Tuhan, gak ibadah, wis. Oh, aku lo anak Tuhan, aku lo anak raja. Wis gak usah ibadah, gak apa-apa, Tuhan pasti jalan keluar. Tapi Tuhan memang izinkan masalah itu ada, supaya kita apa? Naik tingkat kita. Tuhan lihat, apakah kamu sanggup? Aku lo menyertaimu, aku lo tidak meninggalkan kamu. Aku lo penjaga Israel yang tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur. Kalau kita mencari Tuhan, kita ini hidup. Kita akan hidup, bertumbuh, dan menjadi berkat. Kita sebagai anak muda ya, ada yang masih remaja ya. Aku ingin Tuhan. Aku ingin mendengarkan perintah Tuhan. Aku ingin hidupku tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Aku lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Aku mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Seringkali banyak orang yang sibukannya untuk melayani Tuhan, lupa keluarga, ada yang gitu ya. Sibuk di luar sana, anaknya terlantar. Sampai ada, saya dulu ada keluarga di daerah Nganjuk ya. Ini masih saya tahu keluarga ini ya, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga hamba Tuhan. Saya kaget ya. Saya diajak dengan sepupu saya, ayo lihat yuk anaknya om ini gitu. Lo lihat di mana? Wista, nurut aja. Ternyata apa? Anaknya hamba Tuhan ini duduk di depan gedung bioskop, di pagernya itu dengan duduk yang wah kakinya petingkrang gini, duduk. Kalau kita dekat dengan Tuhan, gak pandang itu anak orang biasa, gak pandang itu anaknya tukang becak ya, anaknya siapapun. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kehidupannya. Karena kita berpikir berkat itu berupa jajan-jajan materi ya kan. Ada anak pemudi, kalau aku gak punya mobil, aku lo punya mobil lo gak dihargai, apalagi aku gak punya mobil. Berarti
menilai manusia itu dari harta bendanya kan. Tidak kan kita kan. Meskipun dia orang biasa, kita menghargai kan. Kita loh anak-anak Tuhan. Di mata Tuhan itu sama. Allah itu tidak memandang bulu. Jangan berkata, aku punya mobil aja gak dihargai. Apalagi aku tidak punya. Kita belajar saling menghargai satu sama lain. Allah itu tidak memandang bulu. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita anak raja, ya, kita pasti menghargai satu sama lain. Kita mendengarkan firman Tuhan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, atau kasihlah musuhmu. Itu perintah yang kedua. Perintah yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu. Berarti kalau kita mengasihi Allah, kita juga akan bisa mengasihi manusia, siapapun manusia itu. Kadang orang itu menganggap remeh ya. Orang yang status ekonominya di bawah tidak dihargai. Melihatnya dengan sebelah mata. Tapi kalau orang dan saya kadang-kadang ngomong dengan teman-teman ya, kenapa ya? Orang itu dihargai yang dia punya. Tapi orang misalkan ini Bu Eli bawa mobil ya, mobil baru. Yang disambut Bu Eli apa mobilnya? Wih, mobilnya bagus ya Bu Eli. Bu Elinya nggak dianggap kan? Wih, mobilnya bagus Bu Eli. Wih, dilihatin masuk di dalamnya. Orangnya nggak dihargai kan? Jadi bendanya. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang ada orang yang stres, ada orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Aku hidup di seperti ini, keluargaku seperti ini, aku tidak bisa seperti itu. Stres carpe dewe. Ngapain seperti itu? Nggak usah. Meskipun orang itu tiap minggu ganti bajunya bagus, ya, besok dia pakai warna pink, besok hijau, besok orange, besok putih. Wah, enggak apa-apa. Aku loh cuma punya merah, punya ungu, punya hitam. Tuhan tidak melihat itu. Jangan stres carpe dewe, ya. Maksudnya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, lakukan, melayani sungguh-sungguh, ya. Dekat dengan Tuhan. Tuhan itu ingin kita itu dekat. Dekat itu berbicara, kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Sharing, curhat. Tuhan aku ini. Tuhan aku butuh ini. Engkau tahu kerinduanku. Engkau tahu kebutuhanku. Aku seperti ini. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi ingat, seperti dalam ulangan tadi ya. Apabila kamu mendengarkan perintahku, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak turun. Tapi kita mendengarkan perintah Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hidup lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kesempatan ibadah gunakan sebaik-baiknya. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Pujian kita menyembah Tuhan, ayo digunakan dengan sebaik-baiknya. Mengangkat hati kita, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya memuji Tuhan bukan hanya di gereja juga loh ya. Memuji Tuhan itu dimanapun, kapanpun, di saat tidak enak atau enak, kita bisa menyembah Tuhan. Di jalan boleh, tidak harus menutup mata, kita berbicara kepada Tuhan. Apabila hati kita dekat dengan Tuhan, pasti ada sesuatu, ada kontak dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini biarlah menjadi berkat buat kita semuanya ya. Kita baca lagi ya, ini ada ayat Filipi 3. Filipi pasal 3, lupakan yang terlalu. Seperti ada lagu gitu ya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Filipi pasal 3
ayat yang ke-13-14. Saya bacakan ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita lihat ke depan. Seorang yang naik tingkat, tidak mau lihat ke belakang lagi. Itu masa laluku. Mungkin ada masa lalu yang tidak baik. Tuhan, masa laluku seperti ini. Aku tidak mau seperti yang lalu. Aku akan mengarah kepada tujuanku, ya, panggilan surgawi, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan sesuatu yang luar biasa. Sepertinya berita-berita yang luar biasa tahun ini, tahun yang seperti ini. Ingat, kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Siapapun kondisi kita, apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tidak pernah menutup matanya untuk orang-orang yang senantiasa berseru kepadanya. Tangannya tak kurang panjang kan? Dan telinganya tak kurang tajam. Tuhan tuh dengar. Tapi tunggu saatnya jawaban Tuhan itu. Itu yang dituntut Tuhan. Apakah kamu tetap setia? Apakah kamu tetap sabar menunggu jawaban Tuhan? Karena jawaban Tuhan kadang-kadang bisa ya, bisa tunggu, bahkan bisa tidak. Ya, itu berarti itu sudah haknya Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau. Berarti kalau kita doa, Tuhan seperti ini, tapi semuanya itu kehendak-Mu yang jadi. Jadi lakukan sesuatu yang baik, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin lebih lagi, kita harus hidup dekat kepada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati kita di masa muda kita. Gunakan sebaik-baiknya masa mudamu untuk Tuhan. Kesempatan kalau kita masih belum menikah, kesempatan yang luar biasa, gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah menikah, itu sudah beda. Tidak bisa total, ya, seperti masih muda. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan siang hari ini jadi berkat buat kita semuanya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Kau Terbaik Bagiku. Tuhan inginkan kita semuanya yang hadir pada siang hari ini untuk kita semakin ada kerinduan untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Ingin lebih lagi melayani Tuhan. Ada peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Kerohanian kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku,
baik buat kami. Rencana-Mu indah buat kami. Pegang tangan kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi saat ini, tuntun pegang kami Tuhan. Supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tetap hidup dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Dan kami ibadah dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau baik, teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, kaum muda remaja di tempat ini. Kami yakin yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan yang saat ini anak-anak-Mu doakan, Tuhan sudah sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati kami yang sekolah, berkati kami yang bekerja. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Hamba mengangkat tangan. Tuhan turun tangan. Berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu tercurah buat anak-anak-Mu di tempat ini. Dipakai dalam kehidupannya, menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Dimanapun mereka berada, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan. Hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat yang dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tercurah melimpah mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang bersama-sama, yang sudah menerima berkat, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan.